Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Saudara-saudari sekalian, para penyimak serial Kitab Al-Ifadah ini, atau serial pembelajaran Kitab Al-Ifadah ini dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua, merahmati kita semua, dan memudahkan segala urusan kita. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Kitab Al-Ifadah, yaitu kitab yang membahas seputar ilmu nahwu. Dan ini merupakan pertemuan yang ke-10. Pada pertemuan yang ke-10 ini, kita akan mulai membahas tentang aqsamul i'rab dan alamatul i'rab, yaitu pembagian i'rab atau jenis-jenis i'rab dan juga tanda-tanda i'rab. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas dan mengupas, mengkaji apa itu i'rab. Ya. Kita ulangi lagi bahwa i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalim. Ya, sesuai bahasanya Ibnu Ajrum rahimahullahu taala. Adapun bahasa yang ada di kitab, taghyiru harakati awakhiril kalimat, yaitu perubahan harakat dari akhir-akhir kata. Liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, atau bisababi ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha, disebabkan karena ada awamil atau amil-amil, faktor-faktor yang memasukinya atau yang datang sebelumnya. Perubahan ini baik sifatnya lafzi, dapat diucapkan tampak ataupun takdiri, ya, tidak tampak atau tidak dapat diucapkan. Nah, untuk i'rab ini ada pembagian-pembagian atau jenis-jenisnya, yang setiap jenis nanti juga ada tanda-tandanya. Maka ini yang akan menjadi pembahasan utama kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah aqsamul i'rab, dan selanjutnya tentang alamatul i'rab. Perhatikan buku Al-Ifadah halaman 52. Penulis wafaqahullahu ta'ala mengatakan al-faidatus sabi'ah. Ya. Faedah yang ke-7, aqsamul i'rab, tentang pembagian-pembagian i'rab. Ma aqsamul i'rab wa kam qisman lil i'rab. Berapa pembagian i'rab itu? Ya, yakni berapa jenis i'rab. Aqsamul i'rab hiya al-halatu was-suwaru allati ta'ti 'alaiha al-kalimatul mu'rabah. Yang dimaksud dengan aqsamul i'rab itu adalah halat atau keadaan-keadaan, was-suwar, dan bentuk-bentuk atau gambaran-gambaran, allati ta'ti 'alaiha al-kalimatul mu'rabah, yang mana kata-kata yang mu'rab itu datang dengan gambaran-gambaran tadi. Yakni bagaimana kata tersebut bentuknya atau keadaannya. Ini yang dimaksud dengan pembagian-pembagian i'rab. Walil i'rabi, di sini ada kesalahan, ya. Jadi itu bukan walil i'rabu, tapi walil i'rabi arba'atu aqsamin. Hiya, jadi i'rab itu memiliki 4 jenis atau 4 bagian, yaitu ar-raf'u. Yang pertama ar-raf'u, yang kedua an-nasbu, yang ketiga al-khafdu atau al-jarru. Khafdun sama jarrun, ya, ini yang ketiga. Dan yang keempat al-jazmu. Ar-raf'u, an-nasbu, al-khafdu, dan al-jazmu, keempat ini disebut sebagai
aqsamu al-i'rab. Ya, jenis-jenis atau bagian-bagian i'rab. Yakni keadaan-keadaan atau bentuk-bentuk, ya, yang nanti seluruh kata yang mu'rab, yang berubah-ubah akhirannya, itu tidak terlepas dari keadaan atau bentuk-bentuk i'rab yang 4 ini. Sekarang kita lihat satu persatu dari jenis-jenis i'rab ini. Yang pertama adalah ar-raf'u. Apa itu ar-raf'u? Lughatan, kata penulis wafaqahullahu ta'ala, al-ulu. Secara bahasa, ar-raf'u itu adalah al-ulu. Makna ulu yakni tinggi. Ya, al-ulu itu tinggi. Istilahan, sedangkan secara istilah, dan ini yang paling penting bagi kita, taghayyurun makhsusun wa alamatuhu ad-dhammatu aw ma yanubu anha. Yang dimaksud dengan ar-raf'u atau rafa', menurut istilahnya para ulama nahwu, dia adalah taghayyurun makhsus, perubahan khusus yang terjadi di akhir kata-kata yang mu'rab. Wa alamatuhu, dan tanda perubahan tersebut atau tanda akhirannya itu adalah ad-dhammah. Ya, tandanya adalah ad-dhammah atau ma yanubu anha, atau yang mewakili. Dhammah atau yang mewakili. Dari sini ada isyarat bahwa dhammah itu adalah tanda rais. Ya, tanda raisi atau tanda utama. Ya, tanda pokok bagi rafa' itu sendiri. Dan yang mewakili, ya, sebagaimana kata penulis, dia adalah perubahan khusus yang ditandai dengan dhammah atau yang mewakili. Jadi dhammah itu adalah tanda utamanya, sedangkan yang mewakili itu disebut sebagai tanda cabang bagi rafa'. Ya, jadi kalau ditanya apa tanda utama, apa alamah raisah, ya, apa tanda utama bagi rafa', ya, kita katakan tanda utamanya adalah dhammah. Ya. Apakah dhammah selalu menjadi tanda rafa'? Jawabannya adalah tidak. Terkadang ada akhiran kata yang dia masuk ke jenis pertama ini, rafa', namun tidak bertanda dengan tanda dhammah, melainkan dengan tanda yang lain yang ini disebut sebagai wakil bagi dhammah. Dialah yang disebut sebagai tanda cabang bagi rafa'. Apa saja itu? Kita belum masuk ke situ. Ya, itu insya-Allah nanti kita akan pelajari secara rinci di alamatul i'rab, di tanda-tanda i'rab. Jelas ya apa yang dimaksud dengan rafa' secara istilah. Mithaluhu, contohnya adalah, ya, contohnya adalah yahduru, ya, yahduru. Ya, perhatikan kata yahduru diakhiri dengan dhammah. Sehingga kalau kita ditanya bagaimana halatu hadhil kalimah, bagaimana keadaan, ya, akhir kata ini, kita katakan akhiran katanya adalah rafa'. Kenapa? Karena ditandai dengan dhammah. Ya. Contoh lain, ya, al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Kata al-mudarrisu, ya, itu fi'il isim atau huruf isim. Kenapa? Anam masbuqun bil alifi wal lam. Diawali dengan al-alif dan lam. Nah, akhirannya adalah dhammah. Maka yang berakhiran dhammah atau kata ini, dia merupakan kata yang diakhiri dengan jenis i'rab rafa' atau keadaan i'rab rafa'. Kenapa? Karena diakhiri dengan dhammah, dan dhammah merupakan tanda utama bagi rafa'.
Ya. Jadi kita ulangi lagi, ma huwa raf'u, apa itu rafa'? Rafa' itu adalah taghayyurun makhsus, ya, perubahan khusus, wa alamatuhu ad-dhammah, dan tandanya adalah dhammah, atau ma yanubu anha, atau yang mewakilinya. Ya. Yang kedua, an-nasbu. Ya, yang kedua, an-nasbu lughatan al-istiqamatu. Secara bahasa, nasab atau nasbun itu adalah istiqamah. Istiqamatun artinya adalah berdiri tegak atau tertancap lurus. Ya. Berdiri tegak atau tertancap lurus. Asal katanya adalah nasaba yansibu. Ya, nasaba yansibu, bukan nasaba yansabu. Kalau nasaba yansabu itu artinya adalah ijtahada yajtahidu. Ya. Jadda yajiddu. Tapi nasaba yansibu artinya istaqama yastaqimu, di antara maknanya, yaitu tegak lurus atau tertancap, ya. Sedangkan istilah, secara istilahan menurut istilahnya para ulama nahwu, yang dimaksud oleh mereka dengan nasab itu adalah taghayyurun makhsus, sama dengan rafa' tadi. Dia merupakan perubahan yang khusus. Wa alamatuhu al-fathah. Namun tanda utama bagi nasab itu adalah fathah. Sedangkan tanda utama tadi untuk rafa' tadi adalah dhammah, dan tanda nasab itu adalah fathah au ma yanubu anha, atau yang mewakilinya. Ya. Jadi kita katakan untuk nasab ini tanda utamanya adalah fathah, dan dia juga memiliki tanda-tanda cabang yang nanti insyaallah kita akan ketahui sesegera mungkin. Ya. Taghayyurun makhsusun wa alamatuhu al-fathatu aw ma yanubu anha. Misaluhu, contohnya, lan a'siya. Ya, lan a'siya. Atau kita buat contoh lain selain yang di buku, kita ambil dari sini. Kalau yahduru itu diakhiri dengan dhammah, artinya dia dalam keadaan rafa'. Sekarang kita rubah ke nasab. Kita katakan lan yahdura. Lan yahdura. Ya. Apa sebab yahduru menjadi yahdura? Disebabkan karena ada amil tentunya. Nah, amilnya mana? Amilnya yang datang sebelumnya ini, yaitu lan. Sehingga tidak lagi berakhiran dhammah, karena sudah tidak rafa' lagi. Dia menjadi nasab. Ya, karena ini menyebabkan kata yang datang setelahnya harus dalam keadaan nasab. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya di sini adalah fathah. Ya, tanda nasabnya fathah. Ya. Kenapa tanda nasabnya fathah bukan tanda yang lain sebagai wakil fathah? Ini yang akan kita pelajari nanti di bab alamatul i'rab, tentang tanda-tanda i'rab, ya. Kemudian contoh yang kedua, al-mudarrisa. Al-mudarrisa. Kita ambil dari kata sebelumnya, yaitu al-mudarrisu, berakhiran dhammah. Sekarang al-mudarrisa berakhiran fathah. Artinya yang pertama tadi rafa', yang sekarang ini nasab. Apa amilnya? Amilnya bisa jadi di depannya kita mengucapkan ra'aitul mudarrisa. Saya melihat guru. Ya, saya melihat guru. Sehingga al-mudarris itu dia di posisi objek atau maf'ulun bih. Dan maf'ulun bih dalam bahasa Arab atau dalam kaidah nahwu, dia harus dalam keadaan nasab, dan tandanya adalah fathah. Ya. Ini dia yang dimaksud dengan nasab menurut istilahnya para ulama nahwu, yaitu taghayyurun makhsus wa alamatuhu al-fathatu au ma yanubu anha. Perubahan khusus ditandai dengan fathah atau yang mewakilinya. Ya. Fathah itu tanda utama, yang mewakili nanti sebagai tanda cabang.
Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, al-khafdu, atau bahasa lainnya adalah al-jarru, ya, al-khafdu atau al-jarru. Ya, al-khafdu atau al-jarru. Ya. Nggak ada sebenarnya perbedaan antara jar dan khafat dari segi makna. Ya, dari segi makna tidak ada perbedaan. Sebagaimana yang kami sebutkan di catatan kaki, ya. La yujadu farqun bainal jarri wal khafdi fil ma'na. Dari segi makna, dari segi arti, tidak ada perbedaan sama sekali antara khafdun sama jar. Ya, maknanya sama, yaitu sebagaimana yang nanti kita akan bahas. Walakinnal khafdha huwa istilahul kufiyyin. Hanya saja, ya, ini perbedaan dalam segi pemakaian saja. Al-khafdu itu adalah istilah yang dipakai atau digunakan oleh orang-orang Kufah. Ya, oleh orang-orang Kufah. Wal jarru huwa istilahu al-basriyin. Sedangkan al-jar itu istilah untuk jenis yang ketiga ini yang digunakan oleh orang-orang Basrah. Ya, jadi ada orang-orang Kufah, ada orang-orang Basrah. Ini adalah di antara mazhab dalam nahwu yang terkenal. Ya. Kalau tidak Kufah, Basrah. Kalau tidak Kufiyun, Basriyun. Meskipun sebenarnya ada mazhab-mazhab yang lain, ya. Tetapi yang terkenal, ya, itu adalah dua mazhab ini, yaitu mazhab Kufah dan mazhab Basrah. Jadi al-khafdu itu penggunaannya orang-orang Kufah. Sedangkan al-jarru itu penggunaan orang-orang Basrah, ya. Namun dari segi makna tidak ada perbedaan, ya. Kita sebutkan di sini wa satajidu istikhdamal lafdhaini fil kitab fala musyahata fil istilah. Ya. Di dalam kitab ini nanti antum akan mendapati dua istilah ini digunakan. Artinya terkadang penulis menggunakan khafdun, terkadang penulis menggunakan jarrun. Yang penting jangan bingung, jangan pusing, ya. Karena artinya sama. Baik. Sekarang kita lihat apa makna dari khafdun atau jarrun itu. Lughatan at-tasaffulu. Lughatan at-tasafful. Artinya adalah rendah. Ya. Atau berada di bawah. Ya. Tasafful itu adalah merendah atau berada di bawah. Istilahan, secara istilah, dia adalah taghayyurun makhsusun wa alamatuhu al-kasratu aw ma yanubu anha, yaitu perubahan khusus yang ditandai dengan kasrah. Ya, perubahan khusus ditandai dengan kasrah. Sebagaimana definisi-definisi sebelumnya, dia adalah perubahan khusus, hanya saja khafdun itu ditandai dengan kasrah. Jadi sebagai tanda utamanya adalah kasrah. Ya. Peletakan harakat kasrah ini pun menyesuaikan dengan makna secara bahasanya. Ya, kita lihat dia berada di bawah garis, ya. Karena memang khafdun jar atau khafdun itu artinya adalah tasafful, ya, yakni asfal, di bawah, ya. Kemudian au ma yanubu anha, atau yang mewakili sebagai tanda cabang. Artinya kasroh bukan satu-satunya tanda bagi khafdun, ya, bagi kata yang dalam keadaan khafdun atau jarrun. Contoh misalnya, apa sih yang menyebabkan suatu kata itu berada dalam keadaan jar atau khafat? Didahului oleh huruf jar atau harful jar. Nah, taib, ketika ada suatu kata didahului oleh harful jar, ya, maka di antaranya pasti bertandakan kasrah, ya. Tetapi tidak semua kata yang datang setelah harful jar, meskipun dia kata yang mu'rab, dia ditandai dengan kasrah. Ada kata-kata yang dia dalam keadaan jar atau khafat, tetapi tandanya tanda lain, misalnya fathah, ya, atau yang lain-lainnya sebagai tanda yang mewakili tanda kasrah, ya. Mithaluhu, contoh, ya, marartu bil mudarrisi.
Ya. Marartu bil mudarrisi. Nah, contoh rafa al-mudarrisu akhirannya dhammah, tanda nasab contoh nasab al-mudarrisa berharokat fathah akhirannya. Sekarang tanda contoh khafat al-mudarrisi berakhiran kasrah. Ya, berakhiran kasrah. Kenapa? Karena ada amil tadi sebelum al-mudarrisi ini, yaitu huruf jar. Marartu bi al-mudarrisi. Marartu bi al-mudarrisi. Bi ini salah satu huruf jar, penyebab kata yang datang setelahnya harus dalam keadaan jar. Ya, harus dalam keadaan jar. Al-mudarrisi. Marartu bil mudarrisi, ya. Baik, selanjutnya jenis yang keempat, ya, dari jenis i'rab adalah al-jazmu. Ya, al-jazmu. Apa itu al-jazmu? Ya, apa itu al-jazmu? Lughatan, ya, secara bahasa maknanya adalah al-yaqin, yaitu keyakinan. Ya. Keyakinan atau kepastian. Itu makna dari jazmun. Istilahan, secara istilah yang dimaksud jazmun menurut istilahnya para ulama nahwu itu adalah taghayyurun makhsus, perubahan khusus, wa alamatuhu as-sukun, dan tandanya adalah sukun. Ya. Ya. Taghayyurun makhsus wa alamatuhu as-sukun, perubahan khusus yang ditandai dengan sukun. Jadi sukun adalah tanda utama. Au ma yanubu anhu. Ya. Au ma yanubu anhu. Ya, situ ada kesalahan lagi, ya. Bukan anha tapi anhu. Taghayyurun makhsusun wa alamatuhu as-sukunu au ma yanubu anhu. Sukun atau yang mewakili. Jadi sukun sebagai tanda utama bagi jazmun, namun ada juga tanda-tanda lain selain sukun sebagai tanda yang mewakili sukun atau tanda cabang untuk jazmun. Contohnya apa? Contohnya kita tarik lagi kata kerja yahduru ini. Ketika tadi dimasuki oleh lan, maka akhirnya menjadi yahdura. Sekarang kita masuki pula lam, sehingga akhirannya menjadi sukun. Yahdur. Kenapa? Karena lam itu salah satu amil atau penyebab kata yang datang setelahnya menjadi kata yang masuk dalam keadaan jazmun. Ya, jadi harus dijazamkan karena sebab adanya lam. Ya, dan tanda jazamnya apa? Tanda jazmunnya apa? Dia tandanya adalah sukun. Ya, tandanya sukun. Namun tidak setiap kata yang datang setelah lam, ya, itu ditandai dengan sukun. Karena apa? Karena ada tanda-tanda cabang atau yang mewakili sukun sebagai tanda jazmun yang insyaallah kita akan pelajari di bab alamatul i'rab atau tanda-tanda i'rab. Ya. Para penyimak, ya, dan para peserta yang ada bersama kita di studio Markas Takallam ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Selanjutnya penulis wafaqahullahu taala mengatakan, hal hadhil aqsamul arba'atu tashmalul isma wal fi'la wal harfa. Sekarang ada pertanyaan. Apakah seluruh jenis-jenis i'rab yang empat ini, raf'un, nasbun, khafdun, dan jazmun, itu meliputi seluruh isim, fi'il, dan huruf? Ya, artinya seperti ini. Apakah setiap isim itu pasti memiliki keadaan rafa', nasab, khafad, dan jazmun? Artinya isim itu dia berubah-ubah keempat keadaan ini semuanya. Terkadang dia dalam keadaan rafa', terkadang dalam keadaan nasab, terkadang dalam keadaan khafdun, terkadang dalam keadaan jazm,
Apakah seperti itu? Begitu juga fi'il. Apakah seluruh jenis i'rab ini meliputi fi'il? Yakni fi'il itu dia berubah-ubah akhirannya, ya. Terkadang dia dalam keadaan rafa', terkadang dalam keadaan nasab, terkadang dalam keadaan khafat, terkadang dalam keadaan jazam. Apakah seperti itu? Begitu juga huruf. Ini maksud pertanyaan penulis. Ya. Apa kata penulis? La. Ya. Jadi kesemua jenis i'rab ini itu tidak meliputi, ya, atau tidak dimiliki oleh setiap isim, oleh isim, oleh fi'il dan oleh huruf. Artinya tidak seluruh isim itu isim itu tidak memiliki seluruh jenis i'rab ini. Begitu juga fi'il itu tidak memiliki seluruh jenis i'rab ini. Ya. Bal minha ma yakhussul lisma wa minha ma yakhussul fi'la. Namun kata penulis, di antara jenis-jenis i'rab ini ada yang khusus, ya, yang khusus untuk isim saja, ada yang khusus untuk fi'il saja. Ammal harfu fa ghairu dakhilin itlaqan. Adapun huruf itu tidak masuk pembahasan sama sekali. Tidak masuk pembahasan i'rab sama sekali secara mutlak. Kenapa? Li'annahu mabniyun wa laysa mu'raban. Karena huruf itu mabni, ya. Karena huruf mabni. Ya, huruf masuknya ke sini. Sedangkan kita membahas tentang i'rab. Sehingga dari aqsamul kalimah, dari pembagian kata yaitu isim, fi'il dan huruf, yang kita bahas dalam i'rab itu hanya dua, yaitu isim dan fi'il. Ya, isim dan fi'il. Kemudian apa saja dari 4 jenis i'rab ini yang khusus, ya, atau yang hanya memasuki atau hanya dimiliki oleh isim, dan apa saja yang dimiliki oleh fi'il. Kita lihat kata penulis, falladhi yakhussul lisma min aqsamil i'rabi thalathatun. Yang khusus bagi isim dari 4 jenis i'rab ini hanya 3 saja. Hanya 3 saja. Ar-raf'u wan nasbu wal jarru, yaitu rafa', nasab dan jar atau khafat. Ya. Artinya apa? Artinya kata penulis, wa ma'na hadza annaka la tajidu isman mu'raban illa wa huwa imma marfu'un wa imma mansubun wa imma majrurun. Perhatikan. Tadi yang hanya dimiliki oleh isim apa saja dari yang 4 ini? Ya. Kita tandai dengan isim, kita tandai dengan merah, ya. Jadi raf'un, nasbun dan jarrun. Ini yang dimiliki oleh isim. Wa ma'na hadza kata penulis itu artinya annaka la tajidu isman mu'raban. Artinya kamu tidak akan mendapati isim yang mu'rab, yang akhirannya berubah-ubah, illa wa huwa, kecuali keadaan dia itu imma marfu', kalau tidak dalam keadaan rafa'. Yang dalam keadaan rafa' itu diistilahkan sebagai marfu'. Jadi antum sekarang tahu istilah rafa' atau raf'un, ada marfu' atau marfu'un. Ya, rafa' itu keadaan itu sendiri, kata yang dalam keadaan itu disebut sebagai marfu'. Ya. Bentuknya itu, polanya itu maf'ul. Raf'un dirubah ke bentuk atau pola maf'ul menjadi marfu'. Ya. Baik, kemudian yang dimiliki oleh isim juga yaitu nasbun, ya, dan jarrun. Artinya kata penulis tadi, kamu tidak mendapati isim yang mu'rab, yang berubah-ubah akhirannya, kecuali keadaan dia kalau tidak marfu', mansub dalam keadaan nasab, kita sebut mansub, atau majrur. Ya. Majrur kalau kita gunakan kata jar. Kalau kita gunakan kata khafat jadinya apa? Makhfud, ya. Jadi isim itu ada enggak yang
dalam keadaan jazm? Maka jawabannya tidak ada. Ya. Tidak ada isim yang berada dalam keadaan jazm. Jadi tidak ada isim yang akhirannya itu sukun. Ya, nggak ada isim yang akhirannya itu sukun. Ya. Baik, makanya ya, di contoh jazm kita tidak menyebutkan isim di sini. Ya, dalam contoh jazm kita tidak menyebutkan isim, kita hanya menyebutkan fi'il saja. Baik, itu yang aqsamul i'rab ya, allati takhussul isma. Jenis-jenis i'rab yang khusus untuk isim. Walladhi yakhussul fi'la minha aidan thalathatun. Di antara empat ini yang khusus dimiliki oleh fi'il atau khusus untuk fi'il itu juga tiga. Apa saja? Ar-raf'u, wan-nasbu, wal-jazmu. Ar-raf'u ya, wan-nasbu, wal-jazmu. Ya, yaitu rafa, nasab, dan jazm. Artinya apa? Tidak ada fi'il dalam keadaan khafat atau jar. Tidak ada fi'il dalam keadaan khafat dan jar. Wa ma'na hadza, dan itu artinya kata penulis, annaka la tajidu fi'lan mu'raban, kamu tidak akan pernah mendapati fi'il yang mu'rab, fi'il yang akhirannya itu berubah-ubah, illa wahwa, kecuali keadaan dia itu imma marfu', yaitu dia ada kita sebut fi'il itu marfu' karena dia kadang dalam keadaan rafa', wa imma mansubun, atau disebut fi'il yang mansub karena terkadang dia dalam keadaan nasab, wa imma majzum, atau disebut sebagai fi'il yang majzum karena dia dalam keadaan jazm. Ada nggak fi'il yang majrur, fi'il yang dalam keadaan jar? Jawabannya tidak ada. Ya, jawabannya tidak ada. Maka dari sini pun kita dapat menyimpulkan, ya, kita dapat menyimpulkan bahwa isim dan fi'il mereka itu memiliki jenis i'rab yang sama dari keempat jenis i'rab ini. Apa itu? Raf'un sama nasbun. Artinya isim dan fi'il sama-sama bisa marfu' dan bisa mansub. Sedangkan khafdun dan jarrun itu hanya keadaan khusus bagi isim. Ya. Artinya ada isim yang majrur tapi tidak ada fi'il yang majrur. Sedangkan jazmun itu hanya keadaan khusus bagi fi'il. Artinya ada fi'il yang majzum sedangkan isim tidak ada isim yang majzum. Silakan difahami dan dihafal itu ya. Kemudian penulis mengatakan idzan fi babil i'rab saqatatil hurufu. Jadi ya, dari pembagian kata dari tiga jenis kata itu isim, fi'il dan huruf, idzan fi babil i'rab, dalam bab i'rab ini saqatatil huruf. Huruf itu gugur, yakni tidak termasuk ke dalam pembahasan i'rab. Wa kullul mabniyati minal asma'i wal af'al. Begitu juga isim-isim dan fi'il-fi'il yang mabni, yang bukan mu'rab, berarti tidak masuk ke dalam pembahasan ini. Maka kita cukup menghafal ini ya. Yang mabni atau yang tetap akhirannya itu dalam satu keadaan saja itu ada huruf. Kalau huruf itu tanpa pengecualian semuanya. Ya, semua huruf itu adalah mabni, bukan mu'rab. Dan ya, dan ba'dul asma, ya, ba'dul asma wal af'al, ya, ada sebahagian isim dan sebahagian fi'il yang dia mabni. Cukup kita mengetahui apa saja isim yang mabni, apa saja isim fi'il yang mabni, karena itu lebih sedikit, maka selebihnya itu masuk ke mu'rab, ya.
Yaqul Ibnu Ajurun rahimahullahu taala, Ibnu Ajurun rahimahullahu taala mengatakan tentang pembahasan kita pada hari ini yaitu aqsamul i'rab. Beliau mengatakan wa aqsamuhu arba'atun, dan pembagian atau jenis-jenisnya, ya, beliau di sini menggunakan kata ganti atau dhamir karena sebelumnya sudah disinggung yaitu tentang al-i'rab. Ya, wa aqsamuhu arba'atun. Jenisnya atau pembagiannya ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dzalika, yang dimiliki oleh isim dari 4 itu ar-raf'u wan nasbu wal khafdu. Ada rafa', nasab dan khafat. Wala jazma fiha, dan tidak ada jazam di dalam isim. Tidak ada isim yang majzum. Walil af'ali min dzalika, dan dari kesemua itu yang dimiliki oleh fi'il ada ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Ada rafa', nasab, jazam, dan tidak ada khafat atau jar pada fi'il. Tidak ada fi'il yang makhfud atau majrur. Ya. Ini dia pelajaran kita hari ini tentang aqsamul i'rab. Silakan dibalikkan halamannya. Kita lihat tadribat, ya. At-tadribul awwalu, ayyinil kalimatil marfu'ata wal mansubata wal majrurata wal majzumata mimma yali. Dari pelajaran kita, ya, meskipun pelajaran ini belum secara rinci karena kita belum menyebutkan tanda-tanda cabang, tetapi dari tanda-tanda utama ini saja dulu, ya, jawab dan kerjakan latihan ini. Apa kata latihannya? Ayyinil kalimatil marfu'ah. Tentukan mana kata-kata yang marfu'. Apa tadi marfu'? Yang dalam keadaan rafa'. Wal mansubah. Mana pula kata-kata yang mansub dalam keadaan nasab. Wal majrurah. Dan dalam yang dia majrur, yakni dalam keadaan jar. Ya. Wal majzumah. Dan majzum, yakni dalam keadaan jazm. Mana saja kata-kata tersebut. Sudah ada tabelnya, ya. Ya, sudah ada tabelnya. Silakan lihat tabel. Tabel yang pertama al-kalimatul marfu'ah. Ya, kata-kata yang marfu'. Silakan di situ ditulis. Baik itu dari nomor 1, dari nomor 2 atau nomor 3. Begitu juga di sampingnya ada al-kalimatul mansubah. Kata-kata yang mansub, al-kalimatul majrurah. Ada kata-kata yang majrur. Kemudian al-kalimatul majzumah, kata-kata yang majzum. Ya. Kita lihat soal yang pertama, itu firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 13. Nanti jika teman-teman ada menemukan kesalahan di sini, kesalahan dalam penyebutan surat dan ayatnya, setelah dicari-cari surah Ar-Ra'd ayat 13 kok bunyinya lain, silakan dikabari kami di nomor yang tertera di buku ini atau di email yang kami sebutkan di sini, ya. Itu adalah nomor atau email penulis. Yusabbihur ra'du bihamdihi. Ya. Mana di situ yang marfu, mana yang mansub, majrur atau majzum sesuai yang sudah kita pelajari. Yang kedua, surat Al-Isra ayat 1, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yang ketiga, surat Al-Isra ayat 37, lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kemudian yang keempat, surat Al-Ikhlas ayat 3, lam yalid wa lam yulad. Yang kelima, ya, tariqun yuhsinu tilawatal qur'ani. Si Tariq, ini nama orang, ya. Si Tariq dia pandai membaca Al-Quran atau mahir membaca Al-Quran. Yang keenam, Maryamu sabiratun ala ta'ati. Si Maryam dia adalah wanita yang penyabar atau sabar di atas ketaatan, yakni sabar untuk selalu taat. Yang ketujuh, al-qawiyyu man yamliku nafsahu 'indal ghadab. Ya, al-qawi, orang yang kuat itu, man yamliku nafsahu, yang dia menguasai dirinya, ya, ketika dia marah. Ya, dia mampu menahan atau menguasai dirinya ketika dia marah. Kemudian yang kedelapan, dzakir fatanjaha. Belajarlah, ya, diulang-ulang pelajarannya,
niscaya kamu akan lulus, ya. Taib, sekarang sebelum kita mengerjakan ini, ya, kita masuk dulu ke pembahasan alamatul i'rab, ya. Kita bahas pembahasan yang ada di satu halaman itu, halaman 55. Setelah itu kita akan menutup pertemuan yang ke-10 ini insyaallah. Al-faidatu tsaminatu, ya, faedah yang ke-8 alamatul i'rab, yaitu tentang tanda-tanda i'rab, ya. Penulis waffaqahullahu taala mengatakan al-i'rabu lahu alamat. Jadi i'rab, ya, perubahan-perubahan akhiran kata itu memiliki tanda-tanda, yang dengan tanda-tanda itu kita bisa mengetahui dia dalam keadaan apa sih? Apakah dalam keadaan rafa' atau nasab atau khafat atau jazam, ya. Dia memiliki tanda-tanda tadullu alaihi bihasabi kulli qismin min aqsamihi. Dia memiliki tanda-tanda sesuai dengan jenis-jenis i'rab yang sudah kita pelajari tadi. Fa idza kanat halatul i'rabi ar-raf'a fa inna ad-dhammata hiya al-alamatu ad-dalatu alaihi. Nah, kalau seandainya keadaan i'rabnya, keadaan perubahan kata tersebut adalah rafa', maka dhammahlah yang menjadi tandanya. Dhammahlah yang menjadi tanda kata itu dalam keadaan rafa'. Dhammahlah yang menjadi tanda atau bukti bahwa dia adalah kata yang marfu'. Ya, karena apa tadi? Karena dhammah itu sebagai tanda utama bagi rafa'. Wa qad yanubu 'anid dhammati harfun min hurufin thalathah. Namun terkadang dhammah itu diwakili oleh salah satu dari 3 huruf berikut ini. Nah, dari sini kita sudah mulai tahu nih, apa saja tanda cabang bagi rafa', apa saja tanda-tanda yang mewakili dhammah. Yang mewakili dhammah itu adalah 3 huruf. Ya, 3 huruf. Wahia al-wawu wal alifu wan nun, yaitu ada waw, ada alif dan nun. Sehingga ketika akhiran suatu kata, ya, suatu kata diakhiri, itu karena perubahan khusus tadi, dia diakhiri atau ditandai dengan waw, maka itu adalah kata yang marfu'. Ketika perubahan khususnya ditandai dengan alif, maka boleh jadi dia adalah kata yang marfu', ya, sebagaimana yang telah disebutkan di sini. Wa idza kanat halatul i'rab an-nasba, kalau seandainya keadaan i'rabnya adalah nasab, ya, fa innal fathata hiyal alamatud dalatu alaihi, maka fathahlah yang menjadi tandanya, ya, maka fathahlah yang menjadi tanda bahwa dia dalam keadaan nasab, bahwa dia merupakan kata yang mansub. Apakah selalu fathah? Tadi kita katakan tidak. Di sini ditekankan kembali, waqad yanubu 'anil fathati harfun aw harakatun aw hadfun. Terkadang fathah ini diwakili oleh tanda-tanda yang lain yang juga menandakan kata tersebut dalam keadaan nasab. Tetapi tanda tersebut atau yang menjadi wakil bagi fathah itu tidak selalu huruf. Sebagaimana tadi wakilnya dhammah. Wakil dhammah semuanya huruf. Waw, alif, dan nun ini semuanya huruf. Sedangkan wakilnya fathah atau tanda cabang bagi nasab itu tidak semuanya huruf. Ya, huruf itu hanya satu. Selainnya, kalau tidak harokat, yaitu ditandai dengan cara penghapusan atau penghilangan. Ya, ditandai dengan harokat. Harokat apa itu? Nah, kita belum sampai di sini, kita belum masuk secara rinci juga. Ya. Nanti baru ada pembahasan tanda rafa, pembahasan khusus tanda rafa, ada pembahasan khusus tanda nasab. Ya, setiap jenis i'rab ini ada pembahasan khusus, di situ kita mempelajarinya secara rinci insyaallah. Ya. Jadi terkadang ada huruf yang lain, ya, yang mewakili fathah sebagai tanda bahwa kata tersebut adalah kata yang mansub. Apa huruf itu? Belum kita ketahui sekarang. Atau dia bukan huruf tetapi harakat.
Sama seperti fathah. Fathah itu harokat. Nanti ada harokat lain. Artinya antara tiga ini saja. Kalau nggak dhammah, ya kasrah. Yang menjadi wakil fathah sebagai tanda nasab. Atau penghapusan. Atau hadfun dalam bahasa Arabnya. Dia tidak, bukan, perubahan itu bukan ditandai dengan huruf, bukan dengan harokat, tapi dengan hilangnya huruf terakhir. Dihapusnya huruf terakhir. Itu sebagai tanda nasab atau sebagai tanda wakil fathah. Ya. Kemudian wa idza kanat halatul i'rabil jarra, kalau seandainya keadaan i'rab itu adalah jar, ya, jenis i'rab yang ketiga atau khafat, ya. Di sini nanti kita akan lebih sering menggunakan jar, ya, karena lebih enak, ya, lebih enak diucapkan di lisan. Ya. Kalau seandainya tanda i'rab itu adalah jar, keadaan i'rab itu adalah jar, fa innal kasrata hiya dallatu alaihi. Maka kasrahlah yang menjadi tanda bahwa kata tersebut dalam keadaan jar, bahwa kata tersebut dalam keadaan majrur. Ya. Wa qad yanubu 'anil kasrati harfun aw harakatun. Sekarang siapa yang menjadi wakil kasrah yang sama-sama menjadi tanda jar? Qad yanubu 'anil kasrati harfun aw harakatun. Yang menjadi wakil kasrah itu ada juga huruf, ya, dan ada juga harakat. Ya. Jadi ada huruf nanti, entah itu huruf alif, nun atau waw, yang dia menjadi wakil kasrah sebagai tanda jar. Ada juga harakat. Artinya di antara dhammah dan fathah ini ada nanti yang menjadi wakil kasrah sebagai tanda bahwa kata ini adalah kata yang majrur. Ya, kata yang majrur. Artinya nanti boleh jadi nanti antum akan diperlihatkan dengan kata yang akhirannya harokat fathah tetapi dia bukan mansub. Ya. Boleh jadi nanti antum diperlihatkan dengan kata yang akhirannya kasrah tapi ternyata dia bukan majrur. Ya, kapan kita mengetahui itu? Setelah kita mengetahui seluruh tanda-tanda i'rab ini secara rinci. Ya. Kemudian selanjutnya wa idza kanat halatul i'rabil jazma, kalau seandainya keadaan i'rab itu adalah jazm, ya. Dan yang memiliki keadaan ini hanya fi'il, ya. Artinya kalau seandainya fi'il itu dalam keadaan jazam, fa inna sukuna huwal alamatud dallatu alaih. Maka sukun akan menjadi tanda, ya, yang menandakan bahwa dia dalam keadaan jazam atau dia itu majzum. Wa yanubu 'anis sukuni al-hadfu. Wa yanubu 'anis sukuni al-hadfu. Dan yang mewakili sukun itu hanya satu, yaitu hadfun. Apa arti hadfun tadi? Penghapusan. Jadi lam yahdur ini diakhiri oleh sukun. Karena untuk kata yahdur jazamnya dia itu memang ditandai dengan sukun. Tapi nanti ada fi'il yang lain jazamnya dia tidak bisa ditandai dengan sukun, tetapi perubahan dia itu ditandai dengan dihapusnya huruf terakhir dari fi'il tersebut. Ya. Fi'il yang bagaimana itu? Ini yang akan kita tahu secara rinci nanti ketika kita masuk ke pembahasan khusus tanda-tanda jazm. Ya. Wa bina'an 'ala ma sabaqa yatabayyanu lana ma yali. Sekarang kesimpulannya dari apa yang telah kita bahas di atas tadi, maka kesimpulannya adalah atau jelaslah bagi kita yang pertama, annal i'raba lahu alamatun asliyatun tadullu alaih. Bahwa i'rab itu memiliki tanda-tanda asli. Apa itu tanda-tanda asli? Tanda-tanda utama atau tanda-tanda pokok yang menjadi tanda setiap perubahan tersebut. Wahiyya arba'u alamat. Berapa tanda pokok itu? Ada 4. Yang pertama ad-dhammatu, kemudian wal fathatu, wal kasratu, was sukunu. Ada dhammah, fathah, kasrah dan sukun. Ini 4 tanda i'rab yang utama, yang asli, yang pokok.
Kemudian poin yang kedua, kesimpulan yang kedua, wa anna hadhil alamatil asliyata tanubu anha alamatun far'iyah. Bahwasannya tanda pokok yang 4 ini itu diwakili. Artinya memiliki wakil, ya, atau diwakili oleh tanda-tanda yang disebut sebagai tanda far'i, tanda cabang, ya, tanda cabang. Wa dzalika 'indama taghayyarat hay'atul kalimatil mu'rabati bima yamna'u min isti'malil al-alamatil asliyah. Kapan sih suatu kata dia dalam keadaan rafa' tapi tidak ditandai dengan dhammah? Dia dalam keadaan nasab tapi tidak ditandai dengan fathah. Dia dalam keadaan jar tapi tidak ditandai dengan kasrah. Dia dalam keadaan jazam tapi tidak ditandai dengan sukun. Kapan itu terjadi? Kata penulis, wa dzalika 'indama taghayyarat hay'atul kalimatil mu'rabah. Itu tatkala keadaan, ya, tatkala keadaan suatu kata yang mu'rab tadi itu berubah, ya, berubah menjadi apa? Bima yamna'u min isti'malil alamatil asliyah, menjadi kata yang tidak bisa menggunakan tanda-tanda pokok ini. Ya, terkadang dia ada ada kata itu memiliki bentuk khusus atau ciri khusus sehingga dia tidak bisa menggunakan tanda-tanda yang asli atau tanda-tanda utama, sehingga dari situ adalah atau artinya terciptalah tanda-tanda cabang, ya. Digunakanlah tanda-tanda cabang sebagai penanda atau sebagai wakil dari tanda-tanda yang utama, ya. Kita kasih contoh misalnya, ya. Lam yahdur, sukun, ya. Ini ada sukun sebagai tanda perubahan kata ini. Baik, kalau seandainya kata itu saya tukar, ya, yang datang setelah lam ini saya tukar menjadi atau yang lebih ini, ya, lebih populer lah, lam yansa. Nah, nasiya yansa itu artinya apa? Lupa. Lam yahdur, belum hadir atau tidak hadir. Lam yansa, belum lupa atau tidak lupa. Nah, perhatikan, yansa itu diakhiri oleh alif, ya. Alifnya itu berbentuk ya, ya, tetapi dia bukan ya, dia alif karena tidak ada ya, tidak ada titik di situ. Nah, kalau seandainya alif kita kasih sukun, boleh? Nggak boleh, karena kaedahnya alif tidak menerima harakat, ya, ataupun sukun, ya. Kenapa? Karena memang dia sudah dihukumi sebagai huruf yang sukun. Tidak bisa lagi kita masukkan yang sukun. Nah, ini dia. Ada keadaan kata yang mu'rab itu yang terhalang dari penggunaan tanda-tanda asli ini, sehingga dicarilah tanda yang lain, ya, sehingga dicari tanda yang lain, yaitu dengan cara dihapusnya huruf terakhir, ya, karena yang mewakili sukun itu cuma satu, yaitu hadzfun, penghapusan. Sehingga penulisan yang tepat kalau kita ingin menggunakan kata lupa di awal dengan lam yansa. Lam yansa. Ini contoh satu saja untuk menjelaskan apa maksud penulis tadi di poin yang kedua. Taib. Wad durusul atiyatu tafsilun li hadhil alamat. Nah, nanti pelajaran-pelajaran yang akan datang, ya, pelajaran yang akan datang itu semuanya adalah pelajaran yang menjelaskan secara terperinci tentang tanda-tanda ini, ya, tanda-tanda rafa, tanda nasab, tanda jar, dan tanda jazam. Fakhudha ayyuhal fadil wasta'in billahi wala ta'jiz. Maka
silakan tetap ikuti, ambil pelajaran-pelajaran yang akan datang ini. Jangan cukup sampai di sini kemudian minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan letoy, lesu, lunglai, ya, lemah, ya, tetap kuat, ya. Tetap kuat dan semangat mempelajari nahwu ini. Nahwu ini mungkin nampaknya awalannya itu ya sa'bun, ya, tetapi akhirannya adalah sahlun insyaallah. Kalau dari awal kita sudah mengikuti, memahami, menekuni dengan baik, insyaallah mulai di pertengahan seterusnya itu sudah akan terasa mudah saja, ya, akan terasa mudah saja. Baik, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini merupakan pertemuan yang Allah redhoi dan pertemuan yang bermanfaat bagi kita semua. Pelajaran yang disampaikan di dalamnya dapat dipahami dengan baik. Apabila ada yang tidak dipahami, silakan hubungi penulis di nomor yang tertera di awal buku ini. InsyaAllah akan dijawab di waktu-waktu yang luang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Silakan jangan lupa dikerjakan latihannya, kemudian minta koreksi kepada ustaz-ustaz terdekat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.